Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bu Yasin selaku pengawas institusi dari Kecamatan Batur, Pak Firza dari UPN Surabaya, Bapak Ibu dosen dari UPN Surabaya, Bapak Ibu guru dari SDN 2 Banjarnegara yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini manfaatnya untuk kita semua dan khususnya anak di SDN 2 Banjarnegara. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen dari UPN Surabaya yang telah meluangkan waktu berkenan hadir di SDN 2 Banjarnegara dalam upaya untuk kedokteran ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru ini nanti sangat-sangat bermanfaat untuk pendidikan di Kecamatan Bantul dan nanti bisa bermanfaat kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dan kemudian ini programnya sampai di sana Pak Bisa. Yang kedua, mohon maaf kalau di sini tempatnya sangat terbatas ya, karena saat ini lagi ada proses pembangunan gedung sehingga anak-anak pun sekarang kita masukkan secara bergiliran. Tadi yang salah 1, 2, 3 itu masuk jam 7 sampai dengan jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 10. Nah, itu hari ini. Sedangkan untuk yang berikutnya insya Allah nanti kami atur di kemudian hari ini untuk menyiapkan tamu spesial dari UPN Surabaya. Ini Wilis perlu kami laporkan. Di sini kami bekerjasama dengan UPN Surabaya. Ini kita sudah MOU di tahun kemarin ya. Bulan Januari ya, bulan Januari kita sudah tanda tangan MOU dengan UPN Surabaya terkait dengan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan nanti kita Bandung 2 ini menjadi apa ya? Betul pada proyeknya di Bantul ini harapan kami. Mungkin sementara itu karena ini nanti acaranya masih banyak ya, setelah dari sini mungkin nanti ke Balai Desa ya. Kepala Desa Banjarnegara, kemudian nanti yang terakhir ke rumah saya. Iya, masih banyak program-program yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu dosen dari UPN Surabaya. Saya kira itu. Untuk selanjutnya mohon kepada Bu Is memberikan satu sambutan agar kita nanti bisa ke depannya lebih baik. Monggo Bu Is. Terima kasih, mohon izin Pak Kris berdiri. Nek bapak-bapak kan kene senengane lho. Nek ibu-ibu senengane ngabek. Iya, kok ya ngerti ngono Pak Kris. Mohon izin nggih Bapak Ibu jare gak lega nek gak ngabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati tim Bapak Ibu dosen dari UPN, yang kami hormati Pak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banjarnegara dan Bapak Ibu guru semua
puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga di siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengelola kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang utama tim dari Bapak Ibu dosen UPN, saya selaku pengawas dari Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bantul mengapresiasi dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, yang mana Bapak Ibu dosen dari UPN sudah melakukan kerjasama dengan SD Negeri 2 Bandung-Rejo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya dari Bapak Ibu dosen dari UPN, ini saya juga mengucapkan terima kasih Pak Kris yang sudah melakukan kerjasama. Kemarin tadi malam Bapak Ibu Pak Kris memberitahu saya pun hadir, ada acara apa nih Pak ya? Nah, beliau menyampaikan kalau ada kerjasama dengan penjenengan. Seandainya Bapak Ibu ini tidak diberitahukan ujian kemarin oleh Pak Kris, ini alangkah bangganya kalau misalnya panjenengan tidak berbagi ilmu di SD Negeri 2 Bandung-Rejo saja, melainkan bisa berbagi ilmu secara luas, yaitu di bawah naungan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bantul. Ini sedikit perlu saya sampaikan Bapak Ibu dosen. Kemarin kami juga melakukan kerjasama dengan UN, Universitas Negeri Malang, yang kebetulan dikoordinasi oleh Pak Raden Bambang Sumarsono itu menawarkan pada saya, Bu, kalau saya abdi mas ke penjenengan boleh apa tidak? Ya saya terima Pak, dengan lapang dada dan ikhlas. Beliau menyampaikan yang mau saya berikan materinya asesmen penilaian yang terkait dengan K13 kurikulum merdeka. Nah, akhirnya saya menawar, Pak, lele ujuk-ujuk asesmen penilaian itu loh Pak, ini ngapunten untuk di Bantul, ini perlu saya sampaikan, untuk Kumer opsi 2 ini masih di tahun ini. Cuma tahun yang lalu itu kami sudah mengadakan BIMTEK khusus implementasi kurikulum merdeka, yaitu kelas 1, 4 dan PAI. Sedangkan untuk tahun ini karena semua sudah diwajibkan 36 lembaga itu opsi 2. Sedangkan 1 lembaga itu opsi 3 karena termasuk sekolah penggerak. Nah, tadi malam itu saya sempat mikir, ya Allah kok dadak sih Pak Kris ini. Umpama tidak dadak jenengan tak boyong ke sana Pak. Tak boyong ke sana karena tanggal 11-12 kemarin teman-teman abdi mas dari UM itu menerima pembelajaran mulai dari bedah CB, TB, ATB, modul ajar, profil pelajar Pancasila, P5 dan asesmen penilaian di kurikulum merdeka. Nah, panjenengan ini termasuk di paradigma baru untuk digitalisasi. Kayaknya pas begitu. Seandainya dilaksanakan di sini. Ngapunten jenengan lek melaksanakan di Bandung-Rejo yang oleh ilmu Bandung-Rejo saja. Saya yakin dan percaya opo diimbasno oleh teman-teman. Ini saya
saya ragukan 100%-nya untuk diimbaskan, Pak Bu. Iya, super ini. Nggih, Bu. Tak suruh ngimbaskan di Korwil siap ya? Enggak siap ya, Pak. Padahal ngapunten materi panjenengan sungguh-sungguh luar biasa. Dari apa yang dikirimkan Pak Tris tadi malam, saya pelajari semua. Ya Allah, kok gak ngomong sih kayak gini nani. Saya cuma begitu, Bapak. Alangkah bersinerginya dengan teman-teman yang kemarin sudah saya adakan pelatihan di IKM. Jadi ngeling Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi yang panjenengan hari ini berikan. Ini hanya yang menerima 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada 10 Bapak. Kalau di Korwil kemarin itu memang ya saya minta dari UM itu hanya 80 Bunda, saya minta itu. Selebihnya, nah ini tidak di dalam program Adimas kami. Ojo bingung Pak, Bapak tak biayani sing rume teko 80. Saya begitu Pak. Yang 80 jenengan biayai dari UM monggo. Selebihnya saya nanti yang membiayai. Ngapunten ini ada Pak Tris yang seharusnya hanya 1 hari, saya minta 2 hari. Selebihnya biaya dari Korwil Bapak Ibu. Jadi ngaten Bapak Ibu nggih. Tapi ya tidak apa-apa, jenengan sudah melakukan MOU dengan beliau. Mudah-mudahan nanti ada keberkahan dan ya kalau bisa kami berharap itu tadi ada imbas. Ilmu yang kita imbaskan pada orang lain kan tidak semakin habis kan Mbak ya. Semakin banyak. Karena apa? Ketika kita mengimbaskan nanti teman-teman akan bertanya. Yang ditanya nanti akan mencari ilmu dan seterusnya. Itu yang sangat-sangat kami harapkan. Ini jadi terima kasih panjenengan sudah jauh-jauh untuk berbagi ilmu di lembaga binaan kami. Kami 37 binaan Bapak Ibu. Kalau gurunya diundang semuanya berapa? 377. Satu pengawas saya saja. Tapi insya Allah dengan kolaborasi seperti ini, ya kemarin juga yang termasuk ikut pelatihan, ini betul-betul luar biasa dari Bapak Ibu dosen yang sudah mengimbaskan materinya yang didapat dari UM. Jadi sebetulnya harapan kami itu seperti itu Bapak Ibu. Karena tidak ada koordinasi tadi tak marahin gitu. Saya marahin, ya Allah kan teman-teman tanpa iso ngibasa ngono kowe guru-guru di Bantur kalian dapat ilmu. Nanti sedekahnya Bapak Ibu semakin banyak diberi, semakin banyak Pak. Ini sedekahnya 10 ini. Gak sampai ke 377. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu, sekali lagi kami atas nama Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bantur mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga saja amal ibadah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita senantiasa diberi sehat, bisa memajukan pendidikan yang ada di minimal di wilayah Kecamatan Bantur ini dan yang lebih luas yang seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf sajane materi ini bagus, cuma ini masih ada 2 agenda Bapak karena seorang diri itu tadi. Terus iya, ini saya ditambahi di wilayah Kecamatan Pagak. Kebetulan saya pendamping sekolah penggerak di Kecamatan Pagak, yaitu di SD Muhammadiyah 10 Pagak. Kalau di Bantur hanya 1, yaitu di SD Negeri 2 Srigonco. Sebetulnya bukan wilayah binaan saya, cuma beliau karena boleh memilih gitu loh Pak. Pengawas Kabupaten Malang itu boleh dipilih sopo-sopo. Jadi kok ya di Pagak itu tahu saya di Bantur mek sendiri kok yo milih saya. Di BPKP itu turun nama saya loh. Aku kok mendampingi 2 sementara pengawas yang lain tidak ada. Jadi
Jadi yang lolos sekolah penggerak angkatan 3 se-Kabupaten Malang itu hanya 23 Bapak Ibu. Jadi itu se-Kabupaten Malang hanya 23. Alhamdulillah Bantul masih nyantol 1. Sehingga ilmu yang kami dapatkan ketika kami mengikuti pelatihan dapat kami imbaskan ke lembaga-lembaga yang lain yang tidak terjaring di sekolah penggerak. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat saya nanti undur diri karena sudah ditunggu di SD Muhammadiyah Paga. Ini tadi pagi jam 7 sudah Ibu. Bapak, tadi pendampingan, evaluasi dan monitoring UKS yang nanti dilaksanakan di Bantul tanggal 28 Juli. Itu kami ada monitoring UKS dari kabupaten. Terus yang kedua agenda ini, yang ketiga nanti di Paga. Jam 1 saya sudah harus merapat di Korwil karena ada penerimaan sertijabnya pengawas. Yang nanti besok pelaksanaannya cuma hari ini jam 1 Bun, jam 1 jangan lupa yo pokoknya wis iso ke sana. Ngaten nggih Bapak Ibu, monggo nanti berproses sama teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus Pangapunten. Ini kemarin kami itu ngobrol-ngobrol dengan Mas Firza ini ya terkait dengan kepingin kerjasama dengan SD. Mudah-mudahan nanti di program berikutnya bisa dengan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bantul sehingga ilmu dari UPN Surabaya ini nanti bisa kita tularkan di seluruh kecamatan Bantul. Ya. Ini anjane apa Mas ya? Kenang-kenangan sampai pensiun tinggal 15 hari saya harus sudah purna ya. Saya kira itu dari saya, mungkin sepenuhnya waktu kami sampaikan kepada Pak Firza untuk menyampaikan materi yang sudah terjadwal itu monggo Pak Firza untuk menyampaikan materi. Izin Bu Is, Pak Tris, sebelum dimulai materi mungkin saya akan menyampaikan dulu salam dari Ketua Program Studi kami. Beliau berhalangan hadir karena di tim MBKM ini memang terdiri dari Ketua Koordinator Program Studi dan kami tim MBKM. Izinkan memperkenalkan diri, saya Firza Prima, ditunjuk bagian kerjasama MBKM. Jadi tugas saya adalah keliling Indonesia. Nah ini kebetulan kenal sama Pak Tris, kemudian lo kenapa nggak ke SD saja? Nah sekarang kenal sama Bu Is, ke Korwil saja, bagus lo. Insya Allah nanti kalau kita ke Korwil tidak hanya anggota tim MBKM Bu, tapi kita juga dari mahasiswa. Jadi harapannya begini, ini kan Pak Tris ada berapa orang guru? 10 sampai 15. Jadi dosen yang dikirim hanya seperti ini Bu. Tapi nanti kalau 300 Ibu, insya Allah kita akan datang dengan mahasiswa. Jadi satu orang guru didampingi oleh dua orang guru didampingi oleh satu pendamping Bu, untuk belajar caranya pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi digitalisasi ini. Begitu Bu. Jadi insya Allah nanti akan saya sampaikan pesan dari Ibu tadi ke pimpinan kami agar ditindaklanjuti dan kami akan berkunjung ke Korwil. Ya. Yang perlu kami jelaskan juga ke Bapak dan Ibu sekalian bahwa tugas dosen sekarang tidak hanya mengajar saja Ibu, seperti yang ada di depan sini. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi itu harapannya tidak hanya berakhir di perpustakaan saja, tetapi langsung dihilirisasi kepada masyarakat. Di dunia pendidikan kami harus turun langsung bagaimana inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Di bidang UMKM, alat-alat apa yang bisa membantu untuk masyarakat. Di bidang nanti ada KKN, mungkin semuanya sudah pernah tahu, ada mahasiswa dikirim ke desa untuk membantu masyarakat dan seterusnya. Itulah yang dilakukan kampus, dan ini semua sifatnya untuk mendukung program dari kementerian, ditambah lagi ada program Kampus Merdeka. Di sini diwajibkan untuk dosen dan mahasiswa bisa mengajar di SD, sekolah dasar sampai dengan SMP. Itu maka dari itu Bandung Rejo ini menjadi pilot project Bapak.
menjadi pilot project untuk kita datang. Yang datang saat ini hanya dosen. Kalau guru-gurunya banyak, nanti bisa mahasiswa juga datang. Selanjutnya harapannya bisa seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Ibu dan Bapak, monggo. Pak Agung, tolong laptopnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk memulai. Jadi membuat gamifikasi ini di era digital ini ada yang namanya pembelajaran, namanya gamifikasi. Itu harapannya adalah belajar itu seperti kita bermain. Itu harapannya gamifikasi. Gamifikasi ini sudah diterapkan di mana-mana, penelitiannya juga sudah banyak di mana-mana, dan ini ternyata dinilai lebih efektif daripada kita harus mengajar di depan kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa membuat seperti yang akan saya terangkan di depan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu punya guru kan banyak sekali pembelajarannya ya. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada sejarah, ada apa. Nanti silakan, monggo disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Ini saya akan memberikan contoh. Saya sudah membuat matematika dasar karena ini pengabdian saya tentang matematika dasar. Monggo diklik Pak Agung. Ini nanti harapannya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal memberikan tugas ke siswanya. Adik-adik, tolong dibuka situs ini. Itu milik Bapak dan Ibu sendiri. Dan ini semuanya gratis. Ini semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Syaratnya cuma dua. Satu punya email, yang dua niat untuk membuat dan belajar. Itu saja. Jadi tidak dipungut biaya sedikit pun. Ini saya sudah membuat dan ini gratis. Selama Bapak dan Ibu punya email, maka Bapak dan Ibu akan sudah bisa mempunyai website seperti ini. Bagaimana caranya? Akan saya ajarkan step by step. Ini nanti duduknya mungkin bukan dua-dua seperti ini. Jadi duduknya akan satu-satu supaya nanti ketika ada yang mau ditanyakan bisa didampingin sama satu orang dosen gitu ya. Ini saya rasa waktunya 1-2 jam insya Allah sudah selesai. Sudah bisa jadi seperti ini. Nanti apa yang Bapak Ibu kerjakan itu akan bisa jadi seperti ini. Contoh ke bawah Pak Agung. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan ingin membuatnya apa, pelajaran apa, tentang sejarah, tentang matematika, tentang apa. Karena saya ini adalah contohnya matematika kelas 1, maka ada bilangan, waktu, bangun ruang, bangun datar, penambahan, pengurangan. Kelas 1 sudah ada perkalian belum ya? Sudah? Oh belum ya? Terlalu maju kurikulumnya nih. Sampai pengurangan saja, penjumlahan pengurangan saja Ibu. Oke, baik. Perkalian pembagian berarti belum. Oke. Contohnya kita buka tentang penambahan. Nanti akan ada seperti ini Bapak dan Ibu. Akan ada video untuk memulai kuis seperti ini. Dan di akhirnya akan ada rekapan. Jumlah siswanya berapa dalam satu kelas? Ada yang 25 dan 30. Ini sampai dengan 50. Jadi nanti akan bisa di ranking. Pada hari itu langsung bisa di ranking. Juara satunya Budi, juara 2-nya Sinta, juara 3-nya siapa? Oh, Sinta. Ada yang namanya Sinta ternyata. Ketika diklik nantinya, setelah itu selesai semua, maka akan tahu mana siswa-siswa yang menjawabnya kurang tepat dari 20 pertanyaan yang Bapak dan Ibu buat ya. Step 1 pertemuan kita hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kuis seperti ini. Next, di pertemuan berikutnya saya akan membuat bagaimana merangkum semua mata pelajaran Bapak dan Ibu dalam satu web ya. Saat ini contohnya seperti ini, kuis penambahan, diklik mulai, siswa mudah sekali ini. Untuk klik seperti ini ada suaranya nggak Pak? Nah ini seharusnya ada suaranya ya. Tema ini bisa disesuaikan. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi belajar membuat animasi. Tidak, semuanya sudah ada temanya, tinggal memilih. 5 ditambah 4 berapa? 9 contoh jawaban benarnya. Maka akan betul jawabannya. Kemudian 9 tambah 8 katakanlah 20 menjawab salah. Maka otomatis akan salah. Nanti di akhir akan ada perankingan. Lalu kemudian 17 diawur aja, disalah-salahin aja nggak apa-apa. Sampai dengan jawaban yang kelima. Ini contoh ya. Oke, next. Nah, jadi tadi totalnya yang betul 2. Nanti ada papan peringkat.
Diklik papan peringkat itu, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk merekap siapa yang juara kelas ini, mana yang pintar, mana yang kurang, yang perlu dibenahi dan segala macam. Firsa jangan, kalau 2 Agung aja. Kalau saya 5. Nah, nanti di papan peringkat ini ada ini urutannya ke bawah nih Bapak dan Ibu. Jadi di kelas itu anak akan berlomba-lomba untuk terus belajar. Wah, saya ingin peringkat 1, nama saya disebut oleh guru. Itu merupakan motivasi yang itu lebih baik daripada kita cuma berbicara, ayo anak-anak belajar yang giat dan segala macam. Anak prestasinya diakui di depan kelas, itu akan justru memotivasi daripada kita hanya memberikan ayo belajar supaya pintar dan segala macamnya. Ini motivasi yang itu menurut penelitian malah menggugah minat siswa untuk belajar daripada orang tua yang memberitahu ke anaknya, diakui oleh teman-temannya dia juara. Itu adalah motivasi yang paling sempurna untuk perkembangan usia dini. Ke bawah, maksudnya scroll. Nah ini nanti diatur, ini bisa diatur Bapak dan Ibu, disesuaikan jumlah kelasnya berapa. Karena ini hanya contoh, maka 10 saja di sini. Baik, itu adalah gambaran singkat hari ini kita akan membuat seperti ini. Sekarang kita masuk ke pelatihannya. Monggo Pak Agung bisa diklik tab baru. wordwall.net/id. Monggo Bapak dan Ibu bisa diketik juga wordwall.net/id. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu kurang jelas bisa didampingi oleh Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu bisa keliling untuk melihat. Mungkin ada yang kesulitan untuk mendaftar. Ada 80-nya Pak Agung, kita ketik kan? wordwall.net/id. Kenapa ada garis miring ID? Itu supaya langsung bahasanya Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bingung menerjemahkan lagi. Wordwall ini wordwall.net garis miring ID. Monggo, saya sambil keliling ya, saya sambil lihat. Sudah Pak? Ya, tunggu saya, nanti akan saya ajarkan step by stepnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini harapannya seperti ini. Sudah masuk semua, kurang lebih ya. Ini ya Mas? Bukan titik tapi garis miring. Setelah wordwall itu betul titik. Setelah net yang hari. Bukan titik ya? Nah, betul titiknya. Itu tulisan tulisannya Sudah semua ya? Baik, sudah semua? Kalau sudah semua, ganti laptop. Nah, ini. Baik, sudah ya Bapak dan Ibu ya? Semua halamannya sudah sama di depan ini. Sebelum kita melakukan pendaftaran, mari kita eksplorasi Wordwall ini apa sih sebenarnya ya? Pak Agung, tolong di-scroll ke bawah. Di-scroll ke bawah. Terus, nah ini nanti Bapak dan Ibu bisa membaca. Ada template, nanti dulu ya. Kita lihat-lihat dulu sampai dengan ke bawah. Di bawah itu ada contoh-contoh apa saja yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ke atas Pak Agung, tadi kuis. Kita pilih salah satunya. Dari semua permainan yang ada di Wordwall ini,
Yang paling populer memang kuis ya. Untuk memberikan pertanyaan seperti yang saya buat tadi, kita klik salah satunya, kuis contohnya. Misalnya kita klik, Pak, apakah hanya kuis saja? Tidak. Nanti Bapak dan Ibu silahkan eksplorasi. Bisa klik itu semua, bisa dimainkan mana yang cocok. Mulai membuat dari template yang sudah ada. Ini contohnya kuis. Di sini ada mencari suku kata, aku senang belajar, aturan dan hidup rukun, tematik bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang Bapak dan Ibu bisa buat dan linknya bisa dibagikan. Jadi contoh, kita klik saja yang dibuat oleh Angelita, mencari suku kata misalnya. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Tapi kalau kita buka dari babnya ini bisa di full screen kan. Coba di full screen kan saja Pak biar bagus. Nah kayak gini. Play. Mana suku kata yang sama seperti bola? Berarti botol. Nah kita klik botol. Ini sama seperti tadi ya. Cuman ini langsung dari situs resminya. Mana yang balon kita salahkan. Kita yang biru misalnya salah. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa bereksplorasi, bisa memberikan gambar-gambarnya gimana Pak? Tidak perlu membuat, langsung saja dari Google, dari apa yang bisa Bapak dan Ibu masukkan. Pakai foto Bapak dan Ibu juga bisa. Mau foto-foto belajar alam sekitar, berarti foto-foto tentang alam sekitar, untuk perhitungan, untuk apa? Bisa diatur ini semuanya. Sampai dengan nanti yang terakhir, kalau sampai dengan 10, ini bisa di skip langsung aja Pak Agung. Bisa disalah-salahkan aja nggak apa-apa. Nah itu mentok hidup besar. Oh ada yang belum terjawab ya? Dijawab semua aja. Cangkul. Cincin sama dengan cicak. Coklat. Nah ini sama seperti tadi ya, ada papan peringkatnya. Coba papan peringkatnya diklik. Semakin banyak yang memainkan, maka akan semakin banyak yang muncul. Yang muncul di kelas ini berapa? Jadi nanti Bapak dan Ibu akan menunjukkan, hari ini akan saya ambil 6 yang juara di kelas. Namanya akan ditampilkan di depan kelas. Nah itu akan sangat, ya dapat permen atau dapat apa, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Itu nanti akan bangga siswanya ya, harapannya seperti itu. Kembali, sekarang kita akan membuatnya secara langsung. Di escape saja Pak Agung, ini bisa di minimize dulu, dikecilkan. Kita kembali ke berandanya diklik. Baik Bapak dan Ibu, langkah awal yang akan kita lakukan adalah klik daftar untuk membuat. Wordwall ini sifatnya gratis, tapi kalau mau berbayar itu akan bisa direkap langsung di Excel, di Word. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau yang gratisan, mau mencoba dulu juga bisa, tapi belum bisa sampai direkap. Harganya murah, kalau mau lihat paket harganya bisa. Ini Bapak dan Ibu silakan untuk mendaftar. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya email, bisa langsung klik yang paling atas, sign in with Google. Itu tinggal memasukkan alamat email Bapak dan Ibu sekalian. Monggo silakan. Kalau emailnya Google. Nah ini karena Pak Agung sudah punya email Google, maka Pak Agung langsung otomatis sudah masuk di dalamnya. Silakan, monggo dibimbing dulu untuk bisa login atau tidak.
Monggo kalau sudah semua, kita klik step berikutnya adalah buat aktivitas pertama Anda sekarang. Itu bisa diklik Bapak dan Ibu. Ya, nanti bisa dibantu sama Bu Eva. Nah, ini kita tunggu sebentar ya. Ada yang belum login. Yang sudah, monggo diklik buat aktivitas sekarang. Ini Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Karena yang sering adalah memberi pertanyaan dan jawaban, maka yang sering digunakan adalah klik. Yang pertama adalah klik quiz. Nanti kalau Bapak dan Ibu mengajar bahasa Indonesia, ada membenarkan kalimat dan segala macam, bisa pakai yang lain ya permainannya. Tapi karena ini adalah quiz, kita klik yang quiz. Ini yang paling gampang untuk dibuat karena ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Monggo Bapak dan Ibu, ini mau membuat konten tentang apa? Pak Agung mau membuat konten tentang apa? Ibu-ibu, monggo tentang apa misalnya? Ciri makhluk hidup. Tentang IPA berarti ini ya? IPA. IPA apa Ibu? Ciri makhluk hidup. Silahkan temanya dibuat yang menarik. Apa kira-kira? Monggo Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan. Ini kan hanya contoh saja ya. Bapak dan Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Bahasa Indonesia, matematika, atau sejarah. Bebas, apa saja. Ya, Pak Agung bisa cari di Google pertanyaan tentang makhluk hidup apa, terus di copy paste di situ, boleh. Kalau Pak Agung punya pertanyaan sendiri nggak apa-apa. Contoh nomor 1, saya akan memberi. Ini kan gambar ya. Ini bisa maksudnya bisa ditulis saja. Bisa ditulis, Terus tambahkan. bisa ditulis, bisa ditambah gambar. Klik, coba contoh Pak Agung. Yang gambar. Contoh mau menambahkan gambar ciri makhluk hidup yang benar. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mencari. Nah, ini ada contoh-contoh makhluk hidup. Bisa pakai gambar, bisa tanpa gambar. Kalau Bapak dan Ibu punya waktu lebih, bisa menambahkan gambar-gambar yang menarik supaya siswa-siswinya tertarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ciri makhluk hidup yang pertama. Apa Pak Agung? Iya, contohnya Pak Agung menggambar gambar itu ya. Kalau nggak bisa diunduh. Kalau nggak bisa diunduh nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa Pak Agung. Yang bisa aja. Nah, itu di jawabannya juga bisa Bapak dan Ibu memberikan gambar. Tapi kalau terlalu lama mungkin karena ini masih dalam tahap belajar, nggak apa-apa. Baru jawabannya saja juga nggak apa-apa, bisa. Bernafas, bergerak, berguling-guling, berkembang biak. Ya. Jawabannya pun Bapak dan Ibu bisa memilih 2, 3, 4, atau 5 yang benar. Maksud saya, misalnya jawabannya bisa ada lebih dari 1. Maka tombol merah itu bisa dicentang, bisa diganti warna hijau. Jika warna hijau, coba Pak Agung bernafas dan bergeraknya dicentang, maka itu adalah jawaban yang benar. Kalau Bapak dan Ibu ingin ada satu jawaban yang disalah-salahkan, bisa manakah ciri makhluk hidup? Di bawah ini adalah ciri makhluk hidup kecuali. Nah, itu juga bisa seperti itu. Berarti nanti ada jawaban yang salah. Gitu ya. Kalau tidak ada kecualinya berarti semua jawaban benar, mana yang salah gitu. Siswa harus memilih satu jawaban yang benar atau semua jawaban benar. Contohnya Pak Agung ini satu jawaban saja yang benar misalnya. Kecuali Pak Agung ditambahkan kecuali manakah ciri makhluk hidup
yang tidak ada misalnya, atau kecuali gitu, bebas apa saja. Itu yang paling bawah C kan, semua salah, padahal semuanya kan betul. Maka dari 3 jawaban itu, jawaban yang salah adalah C. Kecuali ada berkembang biak. Lanjut, nomor 2 misalnya. Caranya menambahkan nomor, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan di paling bawah itu ada menambahkan pertanyaan, bisa diklik. Pertanyaan kedua apalagi Bapak dan Ibu tentang makhluk hidup? Google aja Pak Agung, makhluk hidup. Pertanyaan makhluk hidup. Ya, makasih. Nah, itu ada contoh-contoh materi tentang makhluk hidup. Mungkin Bapak dan Ibu punya buku panduan atau buku, itu bisa langsung disarikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak dan Ibu, itu akan memudahkan juga. Nah, ini contohnya Pak Agung sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan tentang makhluk hidup. Ini tentang tinggal di copy paste saja di situ ya. Nah, itu contohnya seperti itu Bapak. Kalau ada buku mungkin ada yang malas ngetik, tinggal cari di internet saja. Seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi Bapak dan Ibu sekalian. Bisa di copy, bisa di paste. Bapak dan Ibu tinggal berkreasi tentang gambar-gambarnya saja. Gambarnya tinggal di-download, mana yang sekiranya ini relevan dengan apa yang diberikan, itu bisa diklik. Monggo, silakan. Sudah jadi. Wah, mantap. Nah, ini ada contoh yang sudah jadi ya. Dengan Mas siapa nih? Pak siapa nih? Pak Obi, oke. Sebelumnya sudah pakai Word Wall? Belum pernah. Belum pernah ya? Mudah atau sulit pengoperasian? Mudah. Mudah sekali, mantap ya. Ini dalam waktu kurang dari 1 jam sudah jadi satu materi tentang matematika Bapak dan Ibu sekalian ya. Tentang matematika ini sudah jadi. Nanti kita akan lihat hasil kreasi Bapak dan Ibu sekalian di bidang apa. Kita bisa lihat sama-sama. Kita mungkin bisa coba lihat punya Pak Opi ya. Pinjam hadiahnya. Monggo Pak. Ini yang sudah jadi. Nah, ini sudah membuat tentang matematika. Ini matematika kelas berapa nih Pak? Kelas 2 ya. Berapakah hasil pengurangan dari 7 kurangi 5? Nah ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Padahal saya masih memberikan pertanyaan, Bapak sudah jadi duluan ini, mantap. Berapakah hasil pengurangan? Kok pengurangan Pak? Penambahan. Ya, hasil penambahan dari 3 jumlahan. Coba disalahkan. Ini bisa Bapak dan Ibu sesuaikan, membuat yang baik. Kok pengurangan semuanya? Template itu semuanya ya. 6, 1, 5. Ya, contoh disalah-salahkan ya. Hasil pengurangan dari 2 kurangi 1.
Membuat berapa pertanyaan ini, Pak? 5 ya, oke. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya, sampai 20 sampai 50 pun bisa. Tapi siswa akan jenuh kalau terlalu banyak. Yang relevan itu 10, 5 sampai 10 pertanyaan saja. Itu siswa akan interaktif. Monggo dituliskan Pak namanya buat contoh. Siapa? Lalu kemudian di enter. Nah, peringkatnya berapa? Nanti Bapak dan Ibu bisa menceritakan siapa yang 5 besar di sekolah ini. Bisa mencontohkan peringkatnya gitu ya. Ada yang sudah selesai lagi? Membuat contoh tadi? Monggo Pak, bisa dimainkan yang lain Pak. Bisa ada kotak, roda acak dan segala macam. Nah, karena Bapak ini sudah selesai, sekarang saya ajarkan bagaimana cara membagikan. Ini kan ada kunci nih Pak. Bapak dan Ibu mungkin bisa didampingi ibu-ibunya yang belum mungkin bagaimana cara mengoptimalkan supaya cepat. Ini mumpung ada contoh yang sudah jadi. Ini di privatnya diklik dulu Pak. Nah, privatnya dihilangkan dulu. Bagikan. Klik. Lalu kemudian ini Bapak mau judulnya apa? Mungkin namanya Pak Rofi, bisa diklik Matematika Rofi Bandung Rejo 2 misalnya. Jadi biar terkenal nanti. Oh, ini yang membuat soalnya Pak Rofi gitu kan. Lalu kemudian ini tentang kelas berapa? Topiknya tentang apa? Monggo bisa ditambahkan tentang usianya, bisa ditambahkan temanya tentang apa, gitu kan? Setelah selesai kita klik publikasikan. Nah, kalau sudah selesai akan muncul link seperti ini, Pak. Link seperti inilah yang Bapak dan Ibu bisa bagikan ke siswa-siswanya. Coba ya, ini kita copy, lalu kemudian kita di tab yang baru. Mungkin Bapak mau nge-share di WA mungkin. Di WA juga bisa. Di-share di WA nanti akan otomatis itu bisa diklik linknya. Langsung otomatis muncul Matematika Rofi Bandung 2 dibuat oleh Rompeng 27 Ani. Kok gak nyambung? Nah, seharusnya olehnya itu oleh Bapak bikin nama guru yang ini ya benar-benar, jadi nanti biar diakui, mungkin Bapak dipanggil jadi narasumber di mana gitu kan. Mengajarkan ini jadi biar dilihat orang juga pantas gitu ya. Sesuai. Nah, akan otomatis bisa dimainkan, langsung dimulai seperti tadi. Nah, ini bisa seperti ini. Itu contoh Pak Rofi. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang sudah selesai? Mau dipresentasikan mungkin? Silakan. Pindah ke sini, Bu. Enggak cukup kabelnya. Cuma 2. Dengan Ibu Diana ya. Oke. Perkembangan tumbuhan melalui perkawinan disebut asosiatif, misalnya disalah-salahin. Terinspirasi dengan apa, Bu? Oh, alat kelamin jantan pada tumbuhan disebut peristiwa jatuhnya serbuk sari pada tumbuhan. Nah, ini nanti bisa dikasih gambar-gambar yang menarik, Ibu ya. Hanya tulisan-tulisan saja, bisa ditambahkan lataran dan menarik. Oke. Ciri-ciri bunga melakukan penyerbukan dilakukan oleh serangga kecuali ya. Baik, ini coba di papan peringkatnya dilihat Ibu. Papan peringkat silakan diisi. Nah, nomor 1 coba yang paling bawah. Sampai berapa ini? Ini kan hanya sampai 10 saja ya. Coba ini dikecilkan dulu Ibu. Akan saya ajarkan bagaimana cara merubah peringkat. Nah, Ibu ini kan sudah membuat. Caranya setting adalah seperti yang saya contohkan tadi. Di scroll ke bawah, diarahkan ke bawah. Terus lagi papan peringkat ini kan hanya 10. Bawahnya pilihan, maaf. Klik. Ya. Ini ada bisa ditampilkan 40 terbaik.
sesuai dengan siswa-siswi Bapak dan Ibu di kelas ada berapa ya. Kalau ada 20 ya 20, ini 40 sekarang. Maka peringkat yang nanti muncul di paling belakang adalah sampai 40. Monggo nanti kalau misalnya sudah di sini mahasiswa siswanya bergantian untuk meminjam laptop gitu ya, atau ada laptop yang dipinjamkan, dalam 1 minggu ada 2 kegiatan seperti ini gitu Bapak, mungkin akan sangat menarik perhatian siswa nantinya ke bawah. Maka yang tampil di situ akan ada 40 list nantinya. Coba dimainkan, itu diterapkan dulu Ibu. Ada terapkan pada aktivitas ini. Klik. Nah, itu sudah akan berubah. Oke, sampai 40. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa langsung coba dimainkan lagi Bu Diana contohnya. Disalah-salahkan. Ini kan Bu Diana peringkat 1 nih. Disalah-salahkan, nanti dikasih nama Eva gitu misalnya. Ya, mulai. Langsung aja disalah-salahkan atau dibenar-benarkan semua juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah selesai, skornya 2, waktunya 28 detik, papan peringkatnya dikasih nama siapa, terserah, mau Eva, mau siapa ya gitu ya. Nah, maka Bu Eva ada di urutan kedua karena yang mengisi baru 2 orang. Tapi nanti kalau nilainya rata-rata sudah 40 orang siswa-siswinya mengisi, maka nilainya akan disesuaikan dengan jawaban yang benar dan salah ada berapa di pemeringkatan. Sekarang saya mau tanya ke Bu Diana, gimana? Sudah pernah mencoba ini sebelumnya Bu? Belum ya? Kesan-kesannya gimana Bu? Mudah, menarik. Mudah ya? Membuat pembelajaran lebih menarik. Berarti nanti kalau diundang sama Bu Is ke Korwil siap ya? Sebagai contoh ya? Siap. Baik kalau gitu. Ada lagi yang mau ditunjukkan Bapak dan Ibu? Monggo. Nah, ini sudah ada yang selesai juga ya. Ini untuk menarik di full screen kan saja Bu. Itu bagus. Nah, ini temanya tadi memilih ya, bagus. Di bawah ini ciri-ciri makhluk hidup. Ada typo ya, makhluk. Kecuali. Nah, bernapas dah. Oke. Salah. Tumbuhan membuat makanan dengan cara fotosintesis. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan sound agar suaranya lebih menarik ya. Jadi di kelas tuh suasananya meriah sekali. Ini seharusnya kan ada soundnya memang. Iya, contohnya ini ya, hanya 2. Nah, ini sudah selesai kuisionya. Nah, ini tema-tema seperti ini Bapak dan Ibu, tidak perlu Bapak dan Ibu memikirkan bagaimana cara membuat animasinya, karena di awal tadi kan banyak sekali pilihan ya. Bapak dan Ibu bisa sesuaikan tema mana yang sesuai dengan apa kiranya mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Mana yang bisa Bapak dan Ibu pilih, itu yang bisa dikerjakan di sana. Nah, kalau saran dari saya Bapak dan Ibu, agar nama Bapak dan Ibu dikenal oleh masyarakat luas, emailnya usahakan bikin email nama asli ya, nama yang sesuai dengan biodata gurunya. Bikin email baru saja, bikin email baru yang sesuai dengan namanya, dengan Ibu Deti @gmail.com atau apa gitu ya. Jadi namanya di situ nanti namanya Ibu Deti gitu. Contohnya seperti itu. Itu contoh secara garis besar seperti itu. Ada lagi yang sudah selesai? Mungkin mau ditunjukkan Ibu-ibu. Siapa lagi Bu Eva yang mau dilihat?